saudara, puji nama Tuhan. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam ibadah online Jakarta City Blessing Green Lake City. Kami percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai ibadah, mari kita satukan hati, sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap hari-hari yang kami lewati bersama Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh punya Allah yang setia dalam hidup kami. Boleh menuntun kami, membimbing kami, memberkati kami dalam melewati hari-hari kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan Tuhan, tetap Engkau Allah yang baik buat hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin memulai kebaktian ini. Tuhan pimpin hati kami, Tuhan pimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, segalanya Dia bagiku.
menguatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami
mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari Minggu pagi ini. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tapi mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami kembali boleh mendapat sebuah kesempatan untuk datang kepadamu dan beribadah bersama-sama kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan, baik itu kesehatan maupun finansial yang Tuhan sudah pelihara seluruh kehidupan kami. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan mengikuti dulu perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan roti di rumah masing-masing dan juga menyiapkan anggur untuk perjamuan. Kalau saudara tidak punya anggur, boleh memakai air teh sebagai lambang daripada anggur itu. Ya, mari kita semua pakai berdiri. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia mengambil roti. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang kita pegang sekarang adalah roti. Tetapi kita mengimani bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus yang sudah diserahkan buat kita. Menjadi tebusan buat kita. Sehingga hidup kita boleh diperbaharui oleh Tuhan. Segala sakit penyakit kita ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Mari, dan Tuhan berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat kembali korban Kristus di atas kayu salib yang dia sudah lakukan lebih daripada 2000 tahun lalu. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian setelah itu Tuhan Yesus berkata, Tuhan mengambil cawan air anggur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Tuhan menumpahkan darahnya, dan Tuhan berkata, darah itu adalah darah perjanjian. Berarti hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah hidup didasarkan oleh janji Tuhan buat kita. Yaitu bahwa suatu hari kelak, kita akan pulang kembali berkumpul bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Dan Tuhan berkata, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Kita mengingat korban Kristus, darahnya ditumpahkan untuk pengampunan buat dosa kita. Mari kita minum air anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk korbanmu, pengorbananmu yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu. Kami percaya bahwa korbanmu itu tidak percuma. Tapi pengorbanan Tuhan mengubahkan hidup kami, menjadikan kami sebagai manusia baru dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang kita tinjau dari perspektif kasih karunia. Semua khotbah, hampir semua khotbah yang kita sampaikan di sini, ataupun pengajaran yang kami sampaikan, semuanya dari sudut pandang, dari perspektif kasih karunia. Oleh karena itulah yang menjadi keyakinan kita dalam setiap firman yang kita terima. Pada pagi hari ini, tema khotbah yang saya sampaikan, saya beri judul Kasih Karunia Kristus yang Ajaib. The Amazing Grace of Christ. Nanti kalau sudah pelajari, sudah akan menemukan betapa hebatnya, betapa luar biasanya kasih karunia yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada satu bagian firman Tuhan yang menjadi penuntun buat kita dalam pelajaran pagi hari ini, terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti kita akan lanjut kepada ayat yang ke-10. So, perhatikan baik-baik. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lanjut ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang berikutnya ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Mari kita akan melihat satu demi satu dan kita akan tinjau, akan melihat lebih teliti hal-hal yang penting dalam setiap ayat firman Tuhan yang kita baca. Kembali kepada ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hal pertama yang kita ingin tinjau adalah kata sekarang. Ketika Rasul Paulus di waktu itu mengatakan, demikianlah sekarang, dan kita baca hari ini. Apakah itu berarti hari ini? Ya, termasuk memang hari ini. Tapi tentunya pada waktu Rasul Paulus mengatakan sekarang adalah pada waktu itu. Dia katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Berarti kemarin-kemarin atau dulunya itu ada penghukuman. Apa yang membedakan? Kenapa dulunya ada penghukuman dan sekarang tidak ada? Nanti tolong di rumah, sudah membaca kitab Roma pasal yang ke-7, semua ayatnya. Tapi saya akan menyinggung hanya beberapa ayat saja. Ini bercerita tentang pergumulan Rasul Paulus dalam kehidupannya. Oleh karena sebagai seorang yang percaya, dia ini ingin hidup baik. Dia ingin hidup sesuai dengan apa firman Tuhan yang dia pelajari. Tetapi dia merasa heran, bahkan merasa suatu perasaan pergumulan, karena meskipun dalam batinnya, dalam hatinya itu dia ingin berbuat baik,
Tapi dia heran kenapa yang keluar, artinya yang dia lakukan ada yang tidak baik. Yang dia mau, yang baik dia nggak bisa. Yang tidak baik justru dia lakukan. Kenapa demikian? Dia bingung. Sampai satu saat setelah dia mempelajarinya, dia menemukan satu hal. Ternyata ada seperti satu kekuatan, satu kuasa dalam dirinya yang melawan dirinya waktu dia ingin berbuat baik. Dan dia temukan itu yang disebut sebagai hukum dosa dan hukum maut. Artinya dia merasa ada satu kekuatan yang menarik dia selalu kepada perbuatan dosa. Yang menarik dia kepada kematian. Sampai dia berteriak, aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dia mengerti bahwa ada tubuh yang dia sebut tubuh maut yang dimana dia ingin keluar dari situ. Supaya dia bisa melakukan yang baik sebagaimana seharusnya. Tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Dan dia pelajari lebih lanjut, akhirnya kalau sudah baca ayat 25, pasal 7, dia berkata, puji syukur pada Tuhan melalui Yesus. Praise the Lord through Jesus. Nah, artinya dia menemukan bahwa pergumulan dia itu baru selesai melalui Yesus. Memang apa yang harus dilakukan? Kita kan tahu, Yesus itu mati di kayu salib bagi kita untuk menebus kita. Sehingga kita beroleh pengampunan. Yesus itu mati di kayu salib, menebus kita. Dia membawa dirinya sebagai tebusan. Dia penebus, tapi dia membawa dirinya, mempersembahkan dirinya sebagai tebusan. Supaya dosa kita ini diampuni. Nah, sekalian, terus sungguh-sungguh mengerti bahwa dosa kita itu sudah diampuni. Yang mana? Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Baik itu dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa masa yang akan datang sudah diampuni oleh Tuhan. Kok bisa? Kok bisa begitu? Ya. Ada satu hal yang mungkin agak sulit dipercaya, agak sulit diterima, yaitu tentang dosa masa depan. Nah, saudara, kalau sudah baca kitab Ibrani, pasal yang ke-10, sudah akan menemukan satu penegasan bahwa Kristus itu mati di salib hanya satu kali. Dan manfaatnya itu berlaku untuk selama-lamanya. Ya. Jadi, kalau seandainya kata, saudara sekalian, dosa kita ada yang belum diampuni, terus bagaimana caranya supaya diampuni? Sedangkan dosa itu hanya bisa diampuni melalui darah anak domba yang sempurna. Dan korban yang sempurna itu hanya Yesus. Karena dia itu tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, Paulus menemukan, luar biasa. Ternyata melalui karya Kristus di kayu salib, saya terlepas. Saya terlepas. Sehingga dengan demikian, yang sudah dikatakan, dikatakan apa? Tidak ada penghukuman. Kata penghukuman itu dalam bahasa Inggrisnya condemnation. There is no condemnation. Asal katanya dasarnya itu condemn. Condemn itu artinya apa? Artinya vonis. Ya, vonis. Vonis itu kapan? Vonis itu adalah sebuah keputusan yang diberikan oleh seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa. 5 tahun penjara, 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Itu vonis. Vonis hanya diberikan kepada terdakwa, orang yang terbukti bersalah. Tapi Roma 8 ayat 1 ini mengatakan apa? There is no condemnation. Tidak ada penghukuman, tidak ada vonis. Berarti sekalian, kita ini kan orang berdosa, bersalah. Seharusnya kita ini mendapatkan vonis, hukuman. Ya, saya nggak usah sebut dulu hukumannya seperti apa. Tapi yang jelas sebagai orang berdosa, kita harus mendapatkan hukuman. Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut. Sehingga hukuman yang kita terima ini adalah maut, yaitu keterpisahan selama-lamanya dengan Allah
di dalam neraka, sekalian. Tapi melalui Yesus, melalui karyanya di salib, kita ini tidak ada lagi penghukuman buat kita. Oleh karena apa? Oleh karena kalau tidak ada vonis berarti kita sudah dianggap tidak bersalah. Bagaimana bisa jadi? Orang yang bersalah, orang yang berdosa, kok bisa dianggap tidak bersalah? Oleh karena semua dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Di mana Yesus mati buat kita. Yesus mati menggantikan kita. Sehingga sebagai akibatnya dosa kita sudah diampuni. Makanya tidak ada lagi penghukuman. Lalu kapan? Kapan keputusan itu diambil? Kalau saudara baca kembali Roma 8 ayat 1, saya ulangi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Sejak kita menjadi orang percaya. Sejak kita menjadi orang percaya, ya, nggak ada penghukuman. Nah, saudara sekalian, coba mari kita melihat sebagai penguatan Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Alkitab bisa tentang apa? Enggak, Yohanes. Yohanes 3 ayat 18. Ya, nanti sudah perhatikan baik-baik. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa? Artinya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saya tanya, saudara yang mendengar firman ini, mengikuti ibadah ini pada pagi hari ini, saudara udah belum jadi orang percaya? Kalau saudara bilang, sudah Pak, artinya saudara tidak akan dihukum. Kalau andai kata saudara yang mendengar belum percaya, ya, makanya saudara harus menjadi percaya dengan mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa percaya, saudara, mungkin ada orang berkata, kok begitu gampang ya? Kok begitu mudah ya? Iya. Justru saking mudahnya, makanya sebagian orang itu sulit menerima. Saudara masih ingat satu kisah, seorang anak muda yang kaya, yang setelah bercakap dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia gagal mengikuti Yesus, oleh karena dia tidak bisa terlepas dari kekayaannya. Lalu Yesus mengatakan sesuatu yang sangat ekstrim. Dia mengatakan, kamu lihat tuh, betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Kan unta masuk lubang jarum aja dulu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, artinya mustahil. Berarti saudara sekalian, masuk surga itu sebetulnya bukan cuma sulit. Masuk surga itu sebetulnya mustahil. Sampai orang-orang yang mendengar itu berteriak, loh kalau begitu siapa dong yang bisa diselamatkan? Dan Tuhan mengatakan apa? Tuhan bilang, bagi manusia hal itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya orang kaya bisa masuk surga, orang miskin pun bisa masuk surga. Setiap orang, besar kecil, tua muda, kaya miskin, bisa masuk surga. Sekalian. Nah makanya di dunia ini memang begitu sekalian. Kalau dikasih yang susah, orang bilang, kok susah banget? Kalau dikasih yang gampang, sulit percaya. Jadi maunya gimana dong? Mau yang susah atau mau yang mudah? Kalau susah, berteriak, kok susah banget? Kalau mudah, nggak percaya, kok mudah banget? Itulah manusia. Tetapi itulah yang memang Tuhan berikan kepada kita. Kalau percaya, nggak dihukum. Puji Tuhan, haleluya. Jadi pada hari-hari hidup saudara, ketika saudara mungkin mengalami sesuatu yang buruk, kadang-kadang orang berkata, oh saya sedang dihukum Tuhan karena mengalami sesuatu yang buruk. Tidak, sekalian. Itu sesuatu pandangan yang salah.
Karena Tuhan tidak menghukum saudara. Bahkan meskipun saudara salah, Tuhan tidak menghukum. Cuma memang kita bisa mengalami kerugian-kerugian kalau kita melakukan sesuatu hal yang salah. Kalau sudah kembali baca kitab Ibrani 10, sudah akan menemukan firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan melupakan. Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Enggak. Semua dosa kita enggak diingat sama Tuhan, oleh karena sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, itu bagian Roma 8 ayat yang pertama. Kita akan melihat lagi pada ayat yang kedua, Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Nah, perhatikan. Sejak menjadi orang percaya, Kristus telah, kan dikatakan apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kamu udah merdeka. Apanya yang merdeka? Diri kita ini kan, manusia itu kan punya 3 elemen. Roh, jiwa, tubuh. Dan ayatnya mengatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dalam Kristus, dari hukum dosa, hukum maut. Bagian mana? Roh, jiwa, tubuh. Bagian mana dalam hidup manusia yang sudah dimerdekakan? Kalau saudara melihat tubuh saudara, bisa nggak berbuat dosa? Masih bisa. Berarti dia belum merdeka. Kalau sudah melihat bagian dalamnya, yang lebih dalam, jiwanya, pikiran, perasaan, bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Berarti bagian yang kedua, jiwa pun belum dimerdekakan. Nah, bagaimana roh? Roh itulah yang sudah dimerdekakan. Tubuh belum, jiwa belum. Tapi roh kita, roh manusia kita sudah dimerdekakan. Sehingga tidak dikuasai lagi oleh hukum dosa dan hukum maut. Kata hukum di sini berbicara mengenai seperti hukum gravitasi. Di dunia itu ada hukum gravitasi. Artinya semua benda, apapun juga, semua akan tertarik ke bawah. Mau lempar ke atas setinggi pun jatuh ke bawah. Karena ada hukum gravitasi. Dalam hidup rohani ada yang namanya hukum dosa. Yaitu suatu hukum, suatu kekuatan yang selalu menarik manusia untuk berbuat dosa. Itulah yang tadi dialami oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-7. Demikianlah hukum maut. Satu kekuatan, satu power yang menarik manusia kepada kematian abadi. Tapi firman ini mengatakan apa? Roh yang memberi hidup. Yaitu roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, roh Kristus telah membuat roh kita merdeka. Enggak bisa lagi berbuat dosa. Mari kita melihat sebagai ayat yang menguatkan, ada 2 ayat. Yang pertama 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah ini kalau dijelaskan panjang lagi nih. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa sebab benih ilahi ada dalam dia. Jadi di dalam peristiwa kelahiran kembali, Alkitab mengatakan kita dilahirkan kembali oleh satu benih ilahi. Benih yang uncorrupt seed, benih yang nggak bisa rusak. Kalau kita dilahirkan dari benih yang nggak bisa rusak, berarti produknya juga tidak bisa rusak. Produknya itu adalah manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Itu adalah diri kita yang sudah dilahirkan kembali dari Allah. Dan bagian itu, manusia roh kita, manusia ciptaan baru itu tidak bisa berbuat dosa. Karena manusia ciptaan baru itu lahirnya dari Allah. Ya. Satu ayat lagi itu menguatkan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kita tahu, berarti saudara juga tahu, saya juga tahu. Tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa.
Tadi kita udah lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 tadi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, ayat berikutnya luar biasa. Tetapi Dia, itu Tuhan, yang lahir dari Allah melindunginya. Haleluya. Manusia roh kita dilindungi oleh Tuhan. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Haleluya. Si jahat, iblis dan anteknya tidak bisa menjamah manusia roh kita. Tidak bisa menjamah manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Tidak bisa. Oleh karena itu dia tidak bisa terganggu. Dia tidak bisa menjadi buruk. Tidak bisa. Tidak bisa dijamah oleh si jahat, oleh iblis. Haleluya. Luar biasa. Tubuh kita masih bisa dijamah. Dibuat sakit. Pikiran kita, jiwa kita masih bisa dijamah. Dibuat tertekan, stres, ya, kacau pikirannya, masih bisa, kalian. Makanya kadang-kadang ada orang yang sampai misalnya mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena pikirannya bisa dijamah oleh kuasa kegelapan, tapi roh orang percaya nggak bisa dijamah. Haleluya, ya. Nah, ada kata, coba kembali kepada buka pasal yang kedua, ya. Roma pasal 8 tadi, ayat yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi kemerdekaan itu hanya bisa diperoleh di dalam Kristus. Artinya bagi orang yang percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Bagi orang yang percaya, maka roh Allah telah membuat roh kita ini merdeka. Selanjutnya kita akan melihat ayat yang ketiga, dari Roma pasal 8 tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Apa yang tidak mungkin artinya apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Hukum itu dibuat untuk apa ya? Hukum itu dibuat untuk supaya manusia itu mengerti tentang mana yang salah. Hukum itu dibuat, kalau sudah mengerti, hukum itu dibuat untuk mencegah seseorang berbuat salah. Disertai dengan sanksi-sanksi yang menakutkan supaya orang itu menjadi takut melakukan kesalahan. Tapi ternyata Alkitab mengatakan hukum Taurat tidak mungkin melakukan apa yang harus dilakukan. Hukum Taurat tidak bisa mencegah orang untuk tidak berbuat salah. Nggak bisa. Bahkan kalau saudara baca Alkitab mengatakan hukum Taurat itu bahkan merangsang orang berbuat dosa. Ya, hukum Taurat. Meskipun mereka sudah tahu, tapi tidak bisa mencegah. Kenapa? Karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat itu enggak berdaya. Dia enggak punya power. Meskipun dia mengancam dengan sanksi hukuman. Makanya sekalian, kalau saat ini orang-orang masih memberitakan hukum Taurat kepada umat perjanjian baru, masih mencoba untuk menakuti orang Kristen, diharapkan supaya kalau takut nggak berbuat. Tidak bisa sekalian. Alkitab udah bilang dengan jelas, hukum Taurat tidak berdaya. Jadi kalau kita masih beritakan hukum Taurat, bahkan disertai dengan kata-kata ancaman, disertai dengan hal-hal yang menakutkan, supaya kita pikir nanti orang takut, tidak bisa. Karena Alkitab bilang nggak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tak berdaya oleh daging. Tak berdaya oleh daging. Daging siapa? Daging manusia itu. Karena kelemahan daging manusia itu, makanya hukumnya nggak bisa. Coba kita lihat, ada 2 ayat. Yang pertama Markus pasal 14, ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Karena itu saya pernah mengatakan, kalau kita mencoba untuk menguatkan daging, supaya kita nggak berbuat salah, nggak bisa, karena daging itu lemah. Begitu lemahnya daging, sehingga percuma kita nggak bisa mencoba menguatkannya. Dulu saya pikir kita bisa, ternyata nggak bisa. Daging itu terlalu lemah untuk coba dikuatkan. Sehingga diharapkan bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, nggak bisa. Karena daging itu lemah. Coba kita lihat lagi ayat yang berikutnya, Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kan udah ngomong Alkitab. Keinginan daging itu bertentangan dengan roh. Kalau roh maunya benar, daging nggak bisa. Karena bertentangan. Ya, keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali, bukannya kadang-kadang, setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, lalu ayat berikutnya apa? Kata berikutnya apa? Roma pasal 8, coba buka lagi. Roma 8 ayat yang ketiga tadi. Ya, perhatikan ayatnya. Saya ulangi, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah. Jadi Tuhan tahu, manusia nggak berdaya, nggak mungkin bisa. Makanya Tuhan melakukan suatu inisiatif. Apa sih inisiatif yang dilakukan? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging. Mengutus anaknya, sebagai apa? Allah mengutus anaknya sebagai kasih karunia. Coba lihat Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu Allah mengutus anaknya itu, Allah mengutus anaknya sebagai kasih karunia. Ya. Dan Dia berikan Kristus itu waktu kita masih berdosa, bukan untuk kita udah jadi benar. Allah mengutus anaknya itu sebagai tanda kasih-Nya, sebagai bukti kasih-Nya. Dan kasih itu diberikan. Bukan kepada orang yang baik, tapi diberikan kepada orang yang berdosa. Itulah namanya kasih karunia. Itu kasih yang dianugerahkan. Bukan kasih yang diberikan karena perbuatan baik. Tapi kasih yang diberikan, kasih yang dianugerahkan. Meskipun yang menerima tidak layak menerimanya. Itu namanya kasih karunia. Ya. Kalau manusia menerima itu karena perbuatan, itu bukan lagi kasih karunia. Tapi baru disebut kasih karunia kalau sesuatu yang baik dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itulah kita. Kita nggak layak. Kita masih berdosa, tapi Tuhan mati buat kita. Itulah namanya kasih karunia. Makanya hampir setiap khotbah atau pengajaran yang kita berikan, selalu perspektifnya itu ditinjau dari sudut kasih karunia. Karena itulah yang kita melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan iman Kristen. Ya, Kristus menjadi kasih karunia bagi kita. Kita masuk lagi, kembali lagi kepada Roma 8 ayat yang ketiga tadi. Ya, tinggal satu bagian di dalam ayat ini. Roma 8 ayat yang ketiga. Saya ulangi atau yang akhirnya saya lihat. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Hukuman itu seharusnya jatuh pada kita. Ya. Karena kita berdosa. Tetapi Tuhan atau Allah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging itu Kristus. Hukuman yang seharusnya buat kita ditanggungkan kepada Kristus. Dia menanggung dosa kita. Bukan karena dia bersalah, tapi karena dia menanggung dosa kita. Dia menderita, menggantikan kita. Coba lihat dalam 2 Korintus pasal 5
ayat yang ke-21. Ya, sebagai ayat yang menguatkan. Dia, yaitu Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak mengenal dosa. Kristus tidak mengenal dosa. Kalau diumpamakan dia adalah anak domba korban, itu anak domba yang sempurna, tidak bercacat. Karena dia tidak mengenal. Jangan kata berbuat dosa, mengenal aja enggak. Dia tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Memikul, mengambil dosa kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tahukah saudara? Bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah orang benar. Kita bukan lagi orang berdosa. Meskipun secara tubuh, secara jiwa, secara pikiran, memang kita masih bisa berbuat dosa. Akan tetapi, Alkitab mengatakan, di dalam dia kita dibenarkan. Artinya apa? Bukan karena kita berbuat sesuatu sehingga benar. Tetapi Allah memandang kita sebagai orang benar. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita, tapi kita dipandang benar oleh Allah. Kita dianggap benar oleh Allah karena perbuatan Kristus. Haleluya. Dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Bukan di dalam perbuatan kita. Itulah namanya anugerah. Itulah namanya kasih karunia. Nah, sedikit lagi kita buka Roma 3 Roma 8 ayat yang ke-10 tadi. Roma 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya. Tubuh memang mati. Tadi di atas kita kan lihat, tidak ada penghukuman. Tapi di sini dikatakan tubuh memang mati. Nah, dosa sudah tidak berefek atas roh kita. Namun dosa masih berefek kepada tubuh kita. Kita udah diampuni, roh kita udah selamat. Tapi dosa itu masih berefek pada tubuh kita. Masih membawa kerusakan pada tubuh kita. Makanya kita jadi tua, jadi lemah. Dan lama-lama organ tubuh makin tidak baik fungsinya. Akhirnya apa? Meninggal. Meskipun nggak sakit, tetap aja bisa meninggal. Jadi manusia itu meninggal bukan tunggu sakit. Ya. Tiba-tiba meninggal aja. Ada, lagi tidur, tiba-tiba paginya udah nggak bangun. Udah dingin, udah meninggal. Ya enak juga sih kalau mati begitu. Ya, kita nggak usah kudu sakit baru mati. Terus sekalian, jadi tubuh itu memang mati, masih berefek. Sampai sekarang masih berefek. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi setiap kita, atau kalau kita punya anggota keluarga yang udah lanjut, kalau saya realistis, semua orang lanjut usia pasti meninggal. Jadi kita nggak bisa atau nggak boleh berharap ya itu anggota keluarga yang kita kasihi hidup terus. Kalau menurut saya pribadi, kesian saudara. Orang udah tua, udah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan sebetulnya ya bukan kita berharap, bukan. Tapi menurut saya, kalau dia meninggal, itu lebih baik buat dia. Daripada hidup juga nggak bisa menikmati hidup. Lebih baik dia pulang, bertemu dengan Tuhan. Ya, itu jauh lebih baik. Tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Artinya tubuh mati sebagai efek dosa. Tapi roh hidup. Karena apa? Karena kebenaran. Diri kita yang sejati, manusia roh kita bisa hidup bukan karena kita benar. Memang kita orang benar.
Tapi manusia roh kita itu bisa hidup bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan. Manusia roh kita bisa hidup bukan karena kebenaran diri sendiri. Tapi manusia roh kita hidup karena kebenaran Dia, yaitu karena kebenaran Kristus yang kita terima sebagai anugerah oleh iman. Makanya Efesus 2 ayat 8 kita lihat sebuah ayat yang terkenal dikatakan apa? Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Roh kita hidup karena kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Dia, kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita ini menjadi orang benar. Makanya dikatakan karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Itulah yang sebabnya kita mengatakan the amazing grace of Christ. Kasih karunia yang ajaib daripada Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Dan sebagai penutup, saya akan katakan begini sekalian. Ya. Semenjak kita jadi orang percaya, maka hidup kita itu dimulai, tadi kan kita udah baca di sini, karena kasih karunia oleh iman, kita selamat. Hidup kita ini dimulai dengan kasih karunia oleh iman. Waktu kita menjadi percaya, kita menerima anugerah, keselamatan oleh iman. Hidup kita, sebagai orang percaya, dimulai dengan kasih karunia oleh iman. Tahukah saudara? Semenjak saat itu, sebagaimana keselamatan kita diperoleh by grace through faith. Sebagaimana keselamatan kita diperoleh karena kasih karunia oleh iman. Maka selanjutnya, setiap bagian, setiap aspek dalam hidup kita yang kita jalani, seluruhnya, semuanya by grace through faith. Melalui kasih karunia oleh iman. Kasih karunia dan iman yang membawa kita memperoleh keselamatan akan menjadi kasih karunia oleh iman yang membawa kita menerima segala sesuatu hal dalam setiap aspek dalam hidup kita. Bukan berarti kita diam, nggak bikin apa-apa. Kalau untuk selamat, kita nggak bisa bikin apa-apa. Mau bikin apa? Semuanya by grace through faith. Diam saja, selamat. Tapi tentunya untuk aspek-aspek yang lain dalam hidup kita, tentunya ada pekerjaan tangan, pekerjaan pikiran yang harus dijalankan. Supaya kita memperoleh apa yang kita perlukan. Walaupun demikian, meskipun ada pekerjaan tangan, ada pekerjaan pikiran, ada pekerjaan hati, ada waktu yang di-spend, ya, ada sumber daya yang kita pakai, tapi seluruhnya, setiapnya, by grace through faith. Karena itu, kalau kita yakin, aku selamat by grace through faith. Aku selamat karena kasih karunia oleh iman. Maka aku juga, saudara, akan memperoleh segala sesuatu by grace through faith. Karena kasih karunia. Perhatikanlah, renungkanlah dalam perjalanan hidup kita, setiap langkah hidup kita, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan kita. Semuanya, saudara sekalian, karena kasih karunia. Saudara dan saya, sebagai orang percaya, engkau hidup dalam kasih karunia. Tapi Tuhan bukan hanya memberikan kasih karunia kepada saudara, tapi Tuhan juga memberikan iman kepada saudara, memberikan anugerah iman kepada saudara melalui firman-Nya. Sehingga saudara sebetulnya dan saya sudah diperlengkapi dengan kasih karunia dan iman. Yang membuat kita akan menerima segala sesuatu yang memang Tuhan sediakan, peruntukan buat kita. Haleluya. Semoga firman ini bisa menjadi arahan, penuntun bagi kita semua, bagi saudara, bagi saya, untuk kita
menikmati menjadi sebuah kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, aku bersyukur untuk kesempatan di mana aku boleh sharing firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu menolong setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, untuk mereka boleh menerima firman ini sebagai benih yang baik, bertumbuh berlipat ganda dalam hati mereka masing-masing. Dan semua anak-anak-Mu boleh merasakan sesuatu yang indah, ajaib di dalam perjalanan hidup mereka mengiring Tuhan. Tuhan, di dalam suasana pandemi COVID yang masih berlangsung ini, kiranya tangan Tuhan, kuasa Tuhan melindungi setiap anak-anak-Mu sekalian, menolong mereka untuk teliti di dalam menjaga kesehatan dan meluputkan setiap anak-anak-Mu ini dari virus yang jahat ini. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya mengangkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah dengan limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang sempurna yang tidak berkeputusan, tidak bersyarat, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.